Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril alam khosotan fi Palestin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Saya doakan siapapun yang menyimak konten saya, semoga Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Mohon juga doakan semoga hajat-hajat saya, dan saya juga doakan semoga hajat-hajat kalian Allah kabulkan. Semoga keluarga kita, keluarga kalian, keluarga saya yang sedang mengamalkan ibadah haji, semoga Allah beri kelancaran. Semoga Allah beri kemudahan dan semoga Allah jadikan hajinya haji mabrur. Umrohnya umroh makbul, dosanya diampuni, amin Allahumma amin. Ini konten khusus untuk orang-orang yang mungkin ingin tahu bagaimana nasab Ba'alawi itu di mata para ulama nasab. Biar ketika Anda ditanya oleh orang tentang bagaimana sih nasab Ba'alawi itu, menurut pakarnya setidaknya punya jawaban. Walaupun saya hakul yakin, semi hakul yakin kalau untuk Kiai Haji Imaduddin dan pengikutnya ini nggak ada gunanya konten ini. Jadi tidak dalam rangka membantah Kiai Haji Imaduddin, sama sekali tidak. Di sini ada banyak sekali poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini adalah kitab yang ditulis oleh Sayyid, peneliti juga dan nasabah juga, di mana yang mengatakan beliau nasabah itu ya juga sesama ulama nasab, sesama peneliti. Dan yang menarik di sini adalah kitab ini ditahqiq ya, atau bukan ditahqiq, diberi pengantar oleh banyak sekali Sadah Al-Idrisi ya, yang di Maroko ini. Kitab ini judulnya adalah Tabaqatul Ashraf At-Talibiyin. Tabaqah atau tingkatan-tingkatan, ini maksudnya tingkatan itu per 100 tahun ya. Daftar sadah, daftar keturunan ya, Sayyidina Abu Thalib per 100 tahun. Tabaqah pertama berarti dari 1 sampai 100, tabaqah kedua dari 101 sampai 200 ya, begitu ya. Ini ditulis oleh As-Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsabi ya, Ar-Rifai Al-Husaini. Dan menariknya kitab ini adalah semuanya sumber eksternal. Jadi di sini dijelaskan sadah itu atau tobaqoh atau kabilah itu disebut di kitab siapa, berapa kitab, tetapi satu pun tidak ada kitab itu berupa karangan dari keluarga sadah tersebut. Jadi di sini akan dimention banyak sekali kitab yang menyebut tentang nasab per tobaqoh atau per sadah, per kabilah itu, tapi yang eksternal, bukan dari reportase keturunannya. Kira-kira begitu ya. Biar tertib ya, ini enggak saya baca semua kitabnya. Cuman kalau dibaca semua nggak akan habis waktunya ya. Ini banyak sekali kitabnya. Jadi garis besarnya seperti itu ya. Tabaqatul Ashraf At-Talibiyin ya. Dan di sini yang disebut yang masyhur ya. Jadi yang paling dikenal lah bahasanya ya. Dan Ba'alawi itu masuk kepada tabaqah kelima. Jadi dari jalur Sayyidina Husain ke Sayyidina Ubaidillah itu baru di tabaqah kelima. Baru itu besar gitu kabilahnya ya. Kabilah Ba'alawi itu. Nah, perhatikan ya. Ini saya ambilkan di bagian-bagian poin-poinnya ya. Ini pengarangnya siapa gitu. Ini pengantar dari pengarangnya. Kemudian manhajul kitab. Nah, ini yang penting. Metodologi penulisan kitab. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, dzikrul masadir allati dzakarat an-nasabah au ahad abnaihi au furu'ihi bisyarif awis sayyid awisiyada bisyaraf awisiyada. Jadi menyebutkan sumber-sumber kitab, di mana di dalam kitab itu menyebut
salah satu dari keturunan sebuah kabilah ya, dengan sebutan sayyid atau syarif. Jadi kitab-kitab yang dimention itu adalah kitab-kitab yang di situ ada keterangan bahwa keturunan dari kabilah ini disebut sayyid atau syarif. Kira-kira begitu ya. Kemudian nomor 2, dzikrul masadir al-aqdam ilal ahdas. Jadi rentetannya itu menyebut sumber yang paling tua, kemudian disusul oleh sumber-sumber yang lebih muda sampai yang paling muda. Jadi setiap kabilah, setiap siapa sadahnya, kitab tertuanya apa, kemudian sampai kitab yang terakhir. Itu poinnya. Dan nanti jangan kaget kalau di Tobakoh kelima, Ba'alawi itu Tobakoh kelima itu. Ada beberapa kabilah di situ yang mana memang kitab-kitab yang menyebutnya itu rata-rata abad ke-8. Ya, segenerasi dengan Al-Janadi itu. Jadi Tobakoh kelima itu kan berarti orang yang hidup di antara tahun 400 sampai 500 masih hidup di situ. Setidaknya wafatnya itu di antara 400 sampai 500. Ternyata reportase kitab tertuanya rata-rata memang abad ke-8. Orang yang wafat di abad ke-8, 700 lebih gitu. Seperti Al-Janadi kalau ke Ba'alawi. Begitu ya. Kemudian ini nomor 3 ini. La yudkaru fi qaimatin nasab ayyu masdarin min ta'lifi abna'in nasab. Jadi di sini tidak disebut sama sekali penunjang nasab itu ya, berupa kitab yang ditulis oleh yang punya nasabnya. Jadi di sini nggak ada kitab Ba'alawi sama sekali. Di sini sepanjang kitab ini nggak ada satupun sumber dari Ba'alawi. Bahkan yang memberikan pengantar itu tidak ada yang dari Ba'alawi. Yang banyak dari Al-Idrisi. Jadi Ba'alawi sedang dibicarakan oleh sayyid-sayyid yang lain. Kira-kira begitu ya. Bukan sedang bicara dirinya sendiri. Kalau kata Ki Imad kan, oh itu kitabnya Ba'alawi, kitabnya Ba'alawi. Ini enggak. Satupun enggak ada kitabnya Ba'alawi. Begitu ya. Nah kemudian masuk kepada yang memberikan pengantar. Taqdimus Syarif Abdurrahman bin Majid Al-Qoroja Al-Husaini Az-Zar'aini. Mungkin saya salah namanya. Jadi ini pengantar dari Syarif Abdurrahman. Nah, kemudian ini pengantarnya ya, banyak sekali di sini ya. Dan seterusnya ya. Yang pertama, pengantar yang kedua Taqdimus Syarif Abdullah bin Musawa Ad-Darawi Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Waqad itola'tu ala kitabi ustadina Al-Fadil As-Sayyid Salim bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Halabiyah. Dan seterusnya ke bawah ya. Kemudian ada juga dari takdimu doktor ya. D itu doktor ya. Ustazah Asy-Syarifah Latifah, perempuan ini ya. Binti Muhammad bin Idris Al-Wazani At-Tayyibi Al-Yamlahi Al-Idrisi. Sada Al-Idrisi. Tapi yang perempuan Al-Hasani. Takdimu Kitabi Tabaqatu Al-Ashraf At-Talibiyin li mu'allifi Al-Mu'arrikh. Jadi disebutnya pengarang kitab ini Al-Mu'arrikh, ahli sejarah, Al-Bahithah, peneliti ya, laki-laki Al-Bahithah itu ya. Kemudian wal muhakkik, dan juga yang mentahkik ya, atau orang yang menekuni sebuah bidang ya, An-Nasab As-Sayyid Al-Fadil Salim. Jadi orang ulama nasab itu dia disebut oleh orang lain sebagai ulama nasab gitu, yang menyebut juga yang pakar di bidang itu. Nah, kemudian di sini juga diberikan penjelasan ya, bahwasanya maksudnya Tobakoh ini ya, Tobakoh 1 dari tahun 1 sampai 100, Tobakoh Saniyah dari tahun 100 sampai tahun 200 dan seterusnya. Nah, kemudian Takdimu Dr. Syarif Maula Al-Hasan Al-Azhari Al-Amghori Al-Hasani. Jadi makanya saya bilang beda kitab nasab dengan tulisan di internet di Blogspot. Kalau tulisan di internet di Blogspot itu tidak pernah diajukan kepada siapa-siapa. Ada orang nulis terus dilempar. Ya sama dengan kitabnya Ki Haji Imaduddin itu tidak pernah dapat pengantar dari orang-orang yang menekuni bidang itu gitu ya. Dan memang standarnya kan sudah pernah saya bahas. Orang menulis nasab itu mestinya itu harus kuddima lil mukhassisin dulu. Diajukan kepada ahli-ahli dulu, baru kepada awam. Jangan dilempar ke awam dulu, tapi ya nggak apa-apa lagi. Imaduddin kan punya
Saya tidak mau menciderai konten ini dengan mencela orang ya. Karena kenapa perlu dicela ya? Apa-apa yang tercela itu tidak perlu kita cela-cela ya. Tercela sendiri, apa-apa yang mulia kita tidak memuliakan pun mulia sendiri ya. Kemudian ini kitab baru ya. Pengantarnya itu 2022 ya. Ada Taqdimul Bahitha Asy-Syarifah. Nah, kalau ini perempuan ya. Pengantar dari seorang peneliti Asy-Syarifah Sulam ya namanya ya, binti Al-Mu'arrikh Asy-Syarif, bapaknya juga Mu'arrikh Syarif, Naim Salim Az-Zahrawi ya. Kemudian di sini dijelaskan ya pengantar-pengantarnya ya. Kemudian ada berapa tadi? Hitung-hitung sendiri ya. Takdimu Dr. Syarif Omar bin Muhammad Asy-Syarif Al-Idrisi lagi ya. Jadi yang memberikan pengantar ini Al-Idrisi banyak sekali kitab ini gitu. Kemudian ada juga pengantar dari sudah masuk ya. Tabaqah Al-Ula ya. Yaitu yang ada di tahun 1 sampai tahun 100. Kita skip, kita maju kepada Tabaqah kelima karena Ba'alawi itu Tabaqah kelima ya. Tabaqah kelima itu halaman 8 sini kira-kira ya. Tabaqah kelima. Oh ya, tadi saya lupa ya. Di sini ini disebut kitab itu maksimal 70. Jadi memention kitab itu tadi atas itu ada keterangan, di sini kitab yang disebut yang menjadi sumber dari nasab itu ya maksimal 70 dan Ba'alawi itu mencapai angka itu. Artinya bisa jadi sebetulnya lebih. Cuma di sini penyebutan kitab maksimal 70. Jadi yang eksternal yang bukan dari Ba'alawi aja ada 70 kitab. Itu salah semua itu. Yang benar hanya Ki Haji Madudin gitu. Kira-kira kan begitu ya. Jadi sebetulnya kenapa sih kita angkat-angkat mau pilih Rais Am apa pilih Ki Haji Madudin? Sebetulnya itu kan menyesuaikan karena sama-sama di Indonesia. Kalau diangkat ke skala internasional, ya Pak. 70 kitab misalnya. Terus diadu dengan tulisan di Blogspot. Nah, kan begitu kira-kira ya. Ini Tabaqah kelima ya. Tabaqah kelima. Tabaqah kelima itu berarti yang hidup tahun 400 sampai 500. Nah, yang pertama ini karena Al-Idrisi ya kalau tidak salah ya. Jadi lebih lengkap ya, lebih paling tua sumbernya. Oh ini Tabaqah keempat. Tabaqah kelima. Karena Ubaidillah itu kan hidupnya dari 400 sampai 500 kan. Lahir tahun 300-an, wafat tahun 400 kan. Berarti masuk kepada Tabaqah kelima. Hidup di abad kelima gitu. Atau wafatnya di abad kelima. Jadi di sini dihitung wafatnya ya. Wafat di abad kelima. Nah, ini At-Tabaqah Al-Khamisah. Dari tahun 400 sampai tahun 500 ya. Apa yang pertama disebut di sini? Nasabu Ali Abi Zaid Al-Ubaidiliyin. Nah, ini satu-satunya yang sumbernya agak tua. Ya karena Al-Ubaidili itu kan satu jalur memang terah nasabah gitu. Jadi memang rajin leluhurnya itu mencatat nasab ya. Tabaqah Al-Khamisah Zaid bin Muhammad. Summa As-Saniyah. Nah di Tabaqah As-Saniyah Al-Ubaidili. Jadi yang hidup di tahun 100 sampai 200 itu nama Tabaqahnya Ubaidiliyah gitu ya. Al-Ubaidili itu mungkin termasuk keturunannya karena Al-Ubaidili itu masuknya ke abad kelima sebetulnya kan. Jadi Al-Ubaidili itu bukan beliau nisbatnya tapi kepada leluhurnya ya. Tsummal ula, kemudian Tabaqah pertamanya adalah Al-Husaini, Sayyidina Husain. Nisbatan ya atau hadhihi nisbatun, Tabaqah ini dinisbatkan ila Sayyid Zaid ya. Jadi Tabaqah Zaid Al-Ubaidiliyin ini adalah Sayyid Zaid bin Ahmad bin Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsalis bin Ali bin Ubaidillah Ats-Tsani. Jadi yang kaget kok ada nama Ubaidillah cucu Husain ini Pak, Ubaidillahnya banyak Pak. Bin Ubaidillah Ats-Tsani bin Ali bin Ubaidillah ada 3 ya. Al-A'raj Al-Husaini. Adroka Al-Qarnal Khamisah takdiron. Kira-kira ini masih hidup di abad kelima yang bernama Zaid ini. Nah, kemudian di sini perhatikan wa mimana soalan alan-nasabi asy-syarif li hadzal bait au dzakara ahad abnaihi bisyadah wasyaraf. Dan sebagian dari kitab-kitab
yang menyebut salah satu dari keturunan Sadah ini, ya disebutnya dengan Sayyid atau Syarif adalah baru disebut Ibnul Kolasi. Ini yang paling tua. Itu pun abad ke-6. Jadi yang sezaman, yang langsung, ya mungkin ini bisa dianggap sezaman juga ya. Artinya mungkin yang menulis masih sezaman lah kalau dihitung 100 tahun gitu ya. Ini satu-satunya di Tobaqoh kelima ini yang Sadah Tobaqoh kelima ditulis oleh ulama Tobaqoh ke-6, satu-satunya. Ya ini, tapi di sini nggak terlalu banyak ya kitabnya ya. Sampai berapa kitab itu? Sampai 31 kitab saja. 13 kitab ya. Ba'alawi itu 70 ya. Kemudian yang kedua Ali Ad-Dailami. Ya, ini nama keluarga ya, nama Al-Bait ya, atau Qabilah lah gampangnya ya. At-Tobaqoh Al-Khamisah An-Nasir Ad-Dailami bin Al-Husain ya. Jadi yang punya Tobaqoh ini atau leluhurnya dihitung dari mulai orang bernama Nasir. Sumal Ula, jadi langsung lompat. Ini sama dengan Ba'alawi. Jadi antara Sadah Ba'alawi langsung ke atas, langsung ke Al-Husaini. Nggak ada al-alnya lagi. Ya sama dengan di sini juga. At-Tobaqoh Al-Khamisah An-Nasir Ad-Dailami bin Husain. Sumal Ula, kemudian yang pertama langsung Al-Husaini. Nisbatun ila Sayyid Abil Fat An-Nasir bin Al-Husain bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Husain bin Zaid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa anhum ajmain. Yang wafatnya 446. Ini kan semasa dengan Ubaidillah itu. Sama-sama wafat di abad kelima. Coba perhatikan. Wa mimana soalan nasabi asyarif di hadal bait au dzakara ahad abnahi bi siyada wa syaraf. Ini malah abad ke-9, Pak. Batal ini. Gak ada yang sezaman. Orangnya hidup di abad ke-4. Tapi disebut pertama oleh kitab abad ke-9. Gimana? Abad ke-5 lah ya. 446 wafat. Malah ulama yang pertama kali menyebut 831. Batal ya. Jauh sekali itu. Kekosongan sejarah berapa ratus tahun itu ya. 400 tahun ya, 400 tahun lebih ya. Kalau Keimat kan menghitung Ba'alawi 500 karena menafikan Al-Janadi. Ya bebas lah ya. Ini kan gak membantah Keimat ya. Jadi yang tertua ini malah abad ke-9 ya. Kemudian di sini kitabnya sedikit lagi. Ada berapa? Ada 5 kitab saja. Ini prinsipnya maksimal 70. Artinya kalau tidak sampai 70 ya itu sejumlah kitabnya. Gitu Pak. Jadi misalnya ada 60 kitab pasti ditulis semua. Karena tidak ditulis itu kalau sudah over 70 gitu. Dan eksternal gitu. Nah kemudian ini yang masyhur ya. An-Nasabul Qattani Al-Idrisi. Al-Qattani Al-Idrisi. Ya. Jadi pecahan dari Al-Idrisi marga lagi Al-Qattani. At-Tobaqoh Al-Khamisah. Pada Tobaqoh kelima Yahya Al-Qattani bin Imran. Kemudian yang kedua Al-Idrisi. Jadi dari Idris awal itu punya kabilah dia Al-Adarisah. Di bawahnya lagi ada muncul lagi. Ya mungkin kalau Ba'alawi itu Ba'alawi Ubaidillah muncul di bawah As-Saqqaf dan sebagainya begitu ya. Di bagian yang kelima itu muncul yang bernama Al-Qattani. Di bagian yang kedua Al-Idrisi. Summal Ula Al-Hasani. Nisbatun ila Sayyid Yahya bin Imran bin Abdul Jalil bin Yahya bin Muhammad bin Idris Al-Asghar min ahlil Qarnil Khamis takdiran. Ya, kemudian perhatikan kitabnya yang mencatat, Pak. Ya. Sama dengan Al-Ubaidillah ini kan. Ini Sadah Al-Idrisi, jalur Al-Qattani. Ini masyhur sekali, Pak. Nggak ada orang yang membatalkan nasab Al-Qattani itu. Itu kitab pencatatan pertama. Penulisnya itu wafat tahun 730. 30-an. Ini kan semasa dengan Al-Janadi itu. Dan ini juga sama ya. 70 kitab saking masyhurnya. Jadi semakin masyhur sebuah Sadah itu. Karena yang dimaksud dengan pencatatan itu ada tokoh-tokohnya yang terkenal, kemudian terekam oleh pencatat biografi atau pencatat sejarah atau pencatat peneliti sehingga ditulis. Misalnya gurunya bernama ini, itu disambung nasabnya. Nah ini salah satunya contohnya Al-Qattani. Salah satu dari Al-Qattani ditulis di reportase oleh misalnya satu Abu Abdurrahman Zaid Al-Jabari ya, yang wafat tahun 738. Vitalifi Al-Ansab dalam kitabnya Al-Ansab. Nah, ini banyak Al-Qattani ini ya. Ini semuanya yang nulis nggak ada yang Al-Qattani. Semuanya harus eksternal.
Al-Qahtani ini sampai 70 juga ya. 16 terus sampai 40, terus 51, 57, 73, 75, 79, 70 ya, 69 ya, 70. As-Sayyid Usamah Alu Azizuddin Ar-Rossi ya. Dalam kitabnya Asy-Syajarah apa itu Al-Manfiyah atau apa itu. Nah, kemudian masuk kepada Alu Al-Kudaimi. Ini tobakoh kelimanya memang Hasan bin Yusuf ya. Jadi langsung tobakoh kelima, langsung kepada yang kedua Al-Musawi. Jadi jalur Al-Musawi ya. Musa Al-Katim. Sumal ula Al-Husaini. Kemudian tobakoh pertamanya Al-Husaini. Yang wafatnya itu atau masih hidup di abad kelima, takdiran kira-kira. Wa mimman nasrah, perhatikan. Malah langsung ke abad ke-9 Pak, hampir ke abad 10 malah ya. 893, penghujung abad ke-9. Ini sama dengan kalau Keimat misalnya menganggap yang menyebut pertama adalah Al-Burqa Al-Muthiko, sama kan, semasa dengan itu. Ya, kalau menafikan Al-Janadi ya. Jadi orangnya hidup di abad kelima, kitab menyebut pertama di abad ke-9, kata Keimat kan begitu, Burqa Muthiko kan. Ini sama dengan ini Pak, batal juga. Di sini Syajarah Mubarakah nggak disebut sama sekali kayaknya ya. Kemudian ya, ini ada berapa kitab ini? Ada Ilami ini, ada. Jadi di Tobakoh kelima itu tadi ada yang kitabnya belasan, ada yang 70 juga. Ini kitabnya sampai berapa kitab ini? 20 kitab ya. Dan sama-sama abadnya jauh, abad ke-9 ya. Nasabu Al-Hambali Al-Ja'fari, tobakoh misalnya Surur ya, bin Rafi Sumal Ula Al-Ja'fari, Ja'far Shadiq, langsung dari Ja'far langsung ke Surur ya jalurnya. Wa mimman nassa al-Syarif terus ya sampai itu 841. Jadi kamu perhatikan di tobakoh kelima itu rata-rata 700 dan 800. Yang tahun 500 kitab tertuanya itu cuma satu, yaitu yang paling atas tadi, karena dia jalurnya Al-Ubaidili ya. Jadi memang Tarah Ubaidili itu kan banyak yang nulis kitab ya. Di sini ada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Ini ada berapa kitab ya? Ada berapa itu tadi itu? 21 kitab. Nah, kemudian masuk kepada kok sudah masuk ke 6 ya? Terlewat berarti Ba'alawi itu. Apa jangan-jangan tidak ada ya? Kayaknya tadi saya baca ada sebentar Alu Al-Kudaimi 70. Jangan-jangan benar Kimar itu nggak ada Ba'alawi di sini. Waduh, mana Ba'alawinya ini? Wah, ini ternyata Nasabu Ali Ba'alawi ya. Nasabnya Ba'alawi, tobakoh kelima. Langsung lompat ke tobakoh pertama Al-Husaini. Nisbatun ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Jalabidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa anhum ajma'in. Wa mimma nasu 'ala an-nasab asy-syarif li hadzal bait aw dzakara ahada abnahi bi siyad wa syaraf Al-Janadi. Jadi kalau kata para pakar itu Al-Janadi itu yang kitab pertama kali menyebut. Kalau kata Keimat kan bukan. Nah, di sini ada 70 kitab ya. Jadi di sini ada Ibnu Hajar juga, ada As-Sakhawi, ada Asy-Syarji, Al-Janadi, terus Al-Malikul Afdol, Abdurrahman bin Ali Hasan bin Hisan ya. Al-Qadi Ahmad Asy-Syarji Az-Zabidi itu. Ya, Ibnu Al-Mahjan, terus As-Sayyid Abul Farah As-Sakhawi, terus juga ada di sini atau Ibnu Hajar Al-Haythami dan sebagainya ya. Nah, 70 juga. Jadi di tobakoh kelima itu yang tertinggi itu ya Ba'alawi dengan apa tadi? Al-Qahtani, benar nggak itu 70 juga Al-Qahtani? Saya takut keliru. Oh, Al-Qahtani itu yang lebih awal kayaknya. Benar nggak Al-Qahtani 70 juga itu? Al-Qahtani. Kamu bisa download kitab ini ya.
Bisa kamu baca sendiri. Al-Qahtani Al-Idrisi ya. Kitab tertuanya sama dengan Ba'alawi, ini paling persis ya, 730-an Al-Janadi ya. Walaupun namanya lain ya, bukan Al-Janadi tapi Abu Abdurrahman Zaid Al-Jabari ya. Ini berapa kitab ini? Ini info terakhir ya. Oh, Al-Qahtani 26 kitab Pak ya. Jadi yang mencapai 70 kitab atau mencapai batas maksimal di Tobakoh kelima itu hanya Ba'alawi. Ya kalau di Tobakoh yang lain mungkin ada, tapi di Tobakoh kelima itu hanya Ba'alawi yang mencapai 70 kitab, yang paling banyak gitu. Ada yang pertama memang paling tua 500-an, tapi berapa tadi itu? Belasan apa ya? Ini kan Tobakoh kelima kan. Nah, Tobakoh kelima ini yang pertama kan Al-Ubaidili itu memang paling tua kitabnya, tapi jumlah kitabnya itu 13 kitab saja. Ya, jadi yang pertama 13 kitab ya. Itu yang tertua. Selanjutnya itu tidak ada lagi yang tua, bahkan tahun 800-an. Punya Ba'alawi kan tahun 700-an ya, wafatnya yang penulisnya ini. Misalnya Ad-Dailami, ini yang paling tua 800 ya. 800 terus kitabnya ada berapa itu? Ada 5 kitab, ada Al-Idrisi, Al-Qahtani Al-Idrisi, ya ini tadi sudah. Yang pertama tahun 700-an, kitabnya berapa itu? 26, ya 26 saja. Punya Ba'alawi 70 kitab. Saking masyhurnya, makanya kalau kamu baca kitabnya Ibnul Muhibbi, ya, yang memang ahli sejarah, Al-Mu'arrikh ya. Ittafaqu al-muhakkikun. Jadi memang Sada ini termasuk yang paling masyhur ya. Maksudnya paling masyhur itu paling recognize, paling dikenal oleh ulama gitu. Sampai dari kitab eksternal saja, reportase ulama lain saja itu sekurang-kurangnya ada 70 kitab. Ya kalau dari penulis sendirinya lebih. Sementara standar yang lain itu ada yang 16 kitab, ada yang 5 kitab. Dan masalah tua-tuaan juga. Di Tobakoh kelima ini jangan dibanding dengan Tobakoh yang lain. Sama-sama Tobakoh kelima lah bahasanya. Ad-Dailami lah, terus Al-Qahtani. Itu yang lain yang sampai 35 separuh aja nggak ada gitu. Jadi ini kan bukan masalah memulia-muliakan Pak. Tapi bicara fakta gitu. Bicara data gitu. Semakin banyak yang menyebutkan berarti semakin masyhur. Berarti paling masyhur. Ya kalau masyhur itu dianggap relate atau relevan dengan kesahihan, ya paling sahih. Kan gitu saja sih. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau Wali Songo dicari di sini nggak ada. Ya Wali Songo itu masuk kepada Tobakoh keberapa kira-kira ya? Taruhlah tahun 800-an atau 900-an, Tobakoh ke-7 atau Tobakoh 9 lah, nggak ada di sini. Kenapa? Karena Wali Songo kan di Indonesia Pak. Di Indonesia siapa yang mau nyatet nasab pada waktu itu kan nggak ada. Gitu loh ya, kalaupun mungkin ada tapi penulisnya belakangan gitu. Ya walaupun ada saya belum baca juga ya, nanti kalau ada saya kasih tahu. Sementara ya saya tawakuf dulu ada apa enggak di sini ya. Jadi begitu ya. Jadi bayangkan kamu ada sadah yang dimention oleh setidaknya 70, itu pun masih dijelaskan di sini. Kalau satu orang menyebut dalam 2 kitab dihitung 1, misalnya seperti As-Sakhawi itu kan ada beberapa kitab kalau tidak salah, atau Az-Zabidi lah atau apalah gitu. Dianggap 1 kitab saja, 1 orang 1 kitab ya, one man one kitab gitu ya. Dan semuanya eksternal, semua reportase dari bukan keluarganya. Kalau yang keluarganya nggak dihitung. Makanya di sini disebut qaimatun nasab, ya, penguat atau bukti ketegaan kesahihan nasab itu, gitu Pak. Ya. Jadi Ba'alawi itu mencapai 70, mencapai batas ambang batas maksimal. Berarti ada kemungkinan lebih. Tapi karena sudah konsisten cuma 70 ya 70. Sementara yang lain di abad kelima tadi yang nyampai separuh dari 70 aja nggak ada gitu. Dan masalah sumber tertuanya, yang paling tua punya yang atas itu, yang Al-Ubaidili itu. Abad ke-6. Yang lain abad 9, abad ke-8. Ya kalau misalnya karena berjarak ratusan tahun terus dianggap batal, ya batal semua berarti kan begitu. Itu Pak ya. Ini kitab nasab begini gitu ya. Nah,
kira-kira begitu ya. Jadi ini sama sekali tidak untuk membantah Kiai Mat, cuma sebagai perbandingan bahwa ada penjelasan tentang nasab Balawi itu yang sangat berbeda dengan punya Kiai Mat gitu. Jadi satu kitab punya Kiai Mat ini membantah atau menggagalkan 70 kitab ulama, di mana di situ ada As-Sakhawi, ada Az-Zabidi, ada Al-Haythami. Misalnya mengatakan mereka itu nggak mengesahkan nasab Balawi, ya terserah. Toh ini oleh ulama nasab mengarang kitab Tabaqatu At-Tolibiyin, didaftarkan kitab-kitab itu sebagai penguat atau sebagai sumber dari keabsahan nasabnya Balawi. Kan begitu, Pak. Kalau kata Kiai Mat, bukannya urusan Kiai Mat, kan gitu. Oh, tapi kan ini tidak sezaman. Itu kan urusannya Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bukan urusan ulama nasab kan. Jadi kita tidak perlu berdebat sebetulnya. Cukup Anda berpendapat seperti itu, ya silahkan. Gitu ya. Dan kalau sudah mau memasukkan kepada pihak ketiga, ya mau pilih yang mana ya silahkan. Lebih percaya Kiai Mat gitu yang satu orang. Kenapa? Karena selain kitabnya Kiai Mat nggak akan temu kamu kitab nasab ngebatalin Balawi. Yang ada itu kitab-kitab menyebut keturunan Balawi itu disebut dengan Sayyid, disebut dengan Syarif. Jadi nggak usah nyari-nyari apakah ulama Nusantara menyebut Sayyid, menyebut Syarif, untuk apa? Toh sebelum ulama Nusantara itu ada. Sudah masyhur itu, Pak ya. Jadi jangan jadi lucu-lucuan kita. Kayak kita orang Nusantara paling tahu semua itu, jadi lucu kita ya. Seolah-olah kita yang memproduksi, padahal kita kan ikut saja tuh. Ya, ulama Nusantara itu kan mesti ilmunya ikut kepada ulama yang sebelumnya, ulama yang sebelumnya kepada ulama yang sebelumnya. Makanya ulama-ulama Nusantara itu kan ngajinya ke Mekah, kan gitu, Pak. Apakah ada ulama yang ngajinya itu ilmunya lewat Wali Songo? Nah, itu nanti kita bahas di bagian lain ya. Allahumma dina atas